Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.42, kayaknya lebih baik kita mulai saja. Terima kasih yang sudah hadir. Yang belum, semoga karena terkendala sinyal atau kuota saja, bukan karena tidak mau mengikuti. Jadi kita bisa mulai aja, tapi sebelumnya saya ini dulu aja, saya share presensinya di sini, nanti kamu ngisi di sini ya. Link presensinya saya share di kolom chat, nanti bisa kalian isi, nanti aja enggak apa-apa, agak terakhir-terakhir, sekarang ngikuti Vicon aja. Nah, ini sudah masuk 14, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja. Seperti yang sudah Bu Ani sampaikan kemarin bahwa pada pagi hari ini pertemuan pada video conference kali ini adalah untuk mempresentasikan. Kalau mungkin kalian dengar istilah presentasi terus waduh harus presentasi gitu, enggak. Sebenarnya Bu Ani hanya pengen dengar kalian bercerita yang sudah dikerjakan kemarin itu apa, bagaimana gitu ya. Kenapa kok Bu Guru seperti ini? Ini tuh bukan untuk membuat susah kalian, tapi karena kondisi yang harus kita jalani dengan pembelajaran jarak jauh, Bu Guru hanya pengen memastikan bahwa kalian tuh benar-benar paham apa yang sudah kalian tulis dan apa yang sudah kalian kirim ke Bu Ani. Kenapa kok Bu Guru sampai seperti ini? Karena nanti ketika kamu naik ke kelas 12, begitu habis terima rapot, kamu harus segera praktek kerja di industri. Nah, ketika prakerin, kalau situasi pandemi masih seperti ini, ada kemungkinan kalian tuh nanti juga harus jarak jauh juga. Jadi mungkin dari perusahaan akan diberi job-job yang dikerjakan di rumah, kemudian kalian hanya mengirim. Nah, berarti kan para pembimbing di industri pun tidak akan bisa intensif untuk membimbing kalian. Kalau mau bertanya ke Bu Ani juga terbatas, terkendala, tidak bisa bertemu. Makanya saya sangat pingin kalian itu benar-benar paham apa yang sudah kalian pelajari dan apa yang sudah kalian tulis. Karena apa? Kalau melihat hasil pekerjaan, hampir semua itu pekerjaannya betul lah. Kalaupun ada yang salah, sedikit-sedikit ada kesalahan yang masih bisa dimaklumi. Tapi apa iya memang pemahaman kalian seperti yang sudah kalian tulis, itu saja. Jadi nggak usah ngeri dulu atau nggak usah aduh harus presentasi, enggak. Bu Guru pengen kamu cerita. Memang ada penilaian di sini, tetapi juga ada nanti buat data saya bahwa oh untuk si A berarti pemahamannya kurang di sini. Nanti mungkin bisa lebih intensif bertanya dan berkonsultasi ke Bu Hani. Jadi begitu. Ngerti ya kenapa kok hari ini saya minta presentasi ya? Nah, kemudian untuk yang pertama, sebaiknya sebentar, ini yang atas nama Ayub tuh kelas ini ya? Oh iya, ada Ayub. Nah, sekarang sebelum saya mulai presentasi, untuk yang giliran pertama, bagaimana kalau saya minta siapa yang bersedia saja terlebih dahulu daripada ditunjuk sama Bu Ani? Adakah yang bersedia untuk memulai yang pertama? Bukan presentasi lah, bercerita sama Bu Ani. Ada? Halo? Ada yang mau pertama kali untuk tampil? Kok sunyi? Ada yang mau tampil? Oh ya, sebelum itu Bintang Jenri ada enggak nih di dalam? Halo Bintang Jenri? Bintang enggak ada ya?
Ada yang sekelompok sama Bintang Jenri ini yang sudah masuk di kelas tim, yang masuk di Vicon ini? Ada enggak? Halo? Halo? Kurang tahu, Bu. Enggak ada yang satu kelompok. Oke. Nah, saya ulang. Siapa yang bersedia untuk presentasi pertama kali? Ada enggak? Atau ditunjuk aja? Oke, kalau gitu saya minta saja sebentar. Oh iya, sebelumnya saya sampaikan juga, kemarin kan Bu Ani minta foto-foto selfie kalian tuh. Kalau kerja kelompok, walaupun berdua, terus kemudian posisi berdekatan, berdiskusi, ngomong itu saya minta tetap masker dipakai ya. Kemarin banyak yang nggak dipakai tuh. Coba saya minta Anang Wijayanto sama Matka, kelompoknya Anang. Anang, ada Anang? Ada, Bu. Oke, nah sekarang kamu saya kasih kesempatan pertama. Nggak usah grogi, santai aja. Ayo, mulai. Ya, Bu. Boleh share screen kamu dengan tadi Bu Ani ada tanda panah, kotak, kemudian ada tanda panah itu. Silahkan, terus nanti cerita aja. Ini pekerjaan kamu udah di Bu Ani. Cerita apa, Bu? Ya cerita yang kamu kerjakan kemarin. Bener nggak itu kerjaan kalian? Kemarin diminta apa sama Bu Guru? Suruh ngerjain tugas. Nah, tugasnya suruh apa tuh? Menghitung kebutuhan untuk membangun pagar. Ya, betul. Sama kebutuhan tenaga toh? Ya, Nah, sekarang coba itu dijelaskan di sini. Kalau perlu hasil pekerjaanmu ditampilkan di sini. Teman-temanmu juga biar bisa lihat. Matka juga ada toh ini, Matka? ada, Bu. Nah, oke. Salah satu aja yang share screen. Tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh jawabnya gantian. Silakan untuk menyingkat waktu. Mau share screen enggak? Ya, Bu. Ya, silakan ditunggu. Cara ngerjainnya saya gini, Bu. Screenmu belum kelihatan? Enggak share ya? Layarmu? Apa, Bu? Kamu mau nge-share layarmu enggak biar kelihatan di sini kayak Bu Ani tadi? Gini lah, Bu. Diklik tanda panah itu. Ya, udah. Nah, sip. Oke. Sekarang silakan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas EBK dan saya dan Sahil akan mempresentasikan hasil tugas EBK yang untuk mengetahui kebutuhan membangun pagar, tenaga, dan waktu. Yang pertama, kita mengetahui dulu luas pagar keseluruhan, lalu kita total. Kita hitung dulu ini dan kita total, terus kita mencari tenaga, satuan, dan koefisien yang di soal sudah ada. Lalu kebutuhan bahan, mencari di daftar analisis
analisis PU. Terus kita mencari kebutuhan untuk membangun pagar. Yang rumusnya untuk mencari bata merah, koefisien kali panjang bangunan. Ini. Dan untuk menghitung kebutuhan semen sama koefisien kali panjang bangunan pasir pasang. Ini kalau sudah menghitung banyaknya tenaga untuk membangun pagar, mulai dari tenaga, tukang batu, kepala tukang, dan mandor. Ini untuk hasil pekerjaan saya seperti ini. Dan yang ketiga, tukang batu yang dibutuhkan untuk membangun dalam waktu 8 hari. Dari total keseluruhan luas bangunan ya seperti ini. Ketemu di hasilnya, dan 6 orang dapat menyelesaikan pagar selama 12 hari. Ini Bu. Oke. Ini Bu. Ya, oke. Udah selesai? Untuk yang belum Bu. Oke. Untuk yang nomor 3 dan 4 ini saya belum agak paham Bu. Bingung caranya ngitung. Oke, berarti itu di video Bu Ani ada, nanti bisa diulang dilihat lagi. Tapi kalau masih belum paham nanti boleh bertanya lagi. Ya, di video kemarin Ya. sudah saya jelaskan pakai prinsip perkalian silang itu loh. Kemarin udah nyimak video Bu Ani? Yang terakhir belum Bu. Oke, nanti ini ada di video Bu Ani yang terakhir. Makanya disimak dulu ya. Oke. Matka mau nambahi atau enggak? Teman satu kelompoknya. Cukup Bu. Cukup. Oke. Nah, sekarang teman-teman yang lain ada enggak yang mungkin melihat di situ ada kejanggalan atau ada yang mau ditanyakan? Karena ada sesuatu yang harus dikomentari itu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang tahu di bagian mana yang harus dikomentari. Gimana? Yang lain, halo. Bu, saya mau tanya Bu. Siapa ini? Angga Bu. Oke. Itu yang pertama, yang awal itu yang dicari total volume apa total luas dulu Bu. Oke, bentar. Saya tampung dulu ya. Total volume atau total luas, gitu ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah. Yang lain ada enggak sebelum Bu Ani jawab pertanyaan Angga ya? Oke, kalau enggak ada, jadi gini, saya komentari dulu pekerjaannya Anang sama Matka, mungkin nanti bisa mewakili semua. Sebentar ini kok enggak mau tampil nih. Bentar. Pekerjaannya Anang, kemarin sudah saya download, saya lihat dulu. Oke. Nah, saya share screen dulu.
Kelihatan layar Bu Ani? Nah, coba lihat di sini. Oh, sambil jawab pertanyaan Angga ya. Jadi Angga tadi bertanya, Bu, yang mau dicari luasnya atau volumenya, begitu ya? Nah, sekarang kita sekarang kita lihat ke analisis harga satuan. Saya bukakan daftar analisis dulu. Kemarin saya simpan di mana nih ya? Daftar analisis. Jadi harus ada yang dipahamkan dulu di sini. Bentar. Kemarin pekerjaan apa itu dinding batu bata ya? Bentar, saya carikan daftar analisanya. Nah, kemarin ini bukan yang kita pakai. Nah, ini ya. Nah, sekarang coba lihat di sini. Tadi Angga tanya volumenya atau luasnya. Jadi yang pertama, konsep volume ketika kita menghitung harga satuan pekerjaan atau ketika kita bekerja untuk menghitung rencana anggaran biaya, itu bedakan dulu dengan ketika kamu belajar dulu di pelajaran matematika. Di pelajaran matematika itu volume itu artinya kan isi. Isi itu kan biasanya selalu dalam meter kubik, begitu kan? Halo, Angga? Ya, Bu. Nah, jadi kalau ketika kita bicara tentang harga satuan pekerjaan, tentang rencana anggaran biaya, volume di sini itu artinya banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan. Itu pengertian volume ketika kita akan menghitung harga satuan pekerjaan dan selanjutnya untuk menghitung RAB. Jadi ingat, volume di sini itu artinya adalah banyaknya pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam suatu konstruksi bangunan gedung. Nah, sekarang masing-masing pekerjaan itu satuannya berbeda-beda. Misalnya dinding bata merah. Dinding bata merah satuannya adalah meter persegi. Berarti volume pekerjaan untuk dinding bata merah itu adalah dalam meter persegi. Artinya apa? Ketika kalian mengerjakan soal ini, itu berarti kamu menghitung volume dinding bata merah. Tetapi volume dinding bata merah itu dalam meter persegi, artinya kamu mencari luasnya. Jadi volume pekerjaan pada dinding bata merah itu adalah luasnya dinding tersebut. Paham, Angga? Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi saya ulang. Ya, Bu. Yang lain juga paham ya? Jadi konsep volume waktu belajar matematika itu dibuang dulu. Kalau dulu kan volume itu pasti isi dalam meter kubik. Tapi kalau di sini enggak. Volume pekerjaan itu tidak selalu meter kubik. Sekarang ini, volume pekerjaan dinding bata merah itu satuannya apa? Kita melihat di daftar analisis ini. Oh, meter persegi. Berarti nanti kalau kita menghitung volume pekerjaan dinding bata merah, itu berarti kamu ngitung luasnya. Nah, sekarang misalnya pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain, misalnya saya scroll, sabar ya. Saya berikan contoh. Ini semuanya dinding nih.
Nah, sekarang misalnya ini dinding juga. Kamu lihat satuan di sini. Satuannya ini sentimeter persegi. Berarti ketika kamu menghitung volume pekerjaan dinding terawang atau roster ini, kamu ngitungnya luas dinding tersebut, tetapi satuannya kamu pakai sentimeter persegi. Kalau dinding bata merah tadi luasnya, tetapi satuannya pakai meter persegi. Nah, untuk menentukan kamu pakai satuan apa, itu kamu harus lihat daftar analisis ini. Daftar analisis ini udah Bu Ani posting di kelas tim, jadi harusnya kalian sudah punya semua. Nah, sekarang saya carikan yang lain. Nah, sekarang ini. Ada pekerjaan memasang plin keramik. Plin keramik itu apa sih? Ada yang tahu? Plin keramik itu? Halo, ada yang tahu? Halo? Masih nyimak kah? Yang buat nempelin keramik itu bukan, Ibu? Plin keramik itu keramik sing itu loh Mbak, kalau pada dinding nenggon itu loh. Biasanya di bagian paling bawah, terus ditempel di dinding bagian paling bawah melingkar itu loh Mbak. Kayak list, paham? Lingiran itu Bukan lingiran, itu nanti ada analisanya sendiri. Yang di dinding bagian paling bawah kadang-kadang setinggi 10 cm kan dipasangi dipasangi keramik memanjang itu loh. Pernah lihat? Oh. Ya. Ya. Nah, untuk memasang plin keramik itu kamu lihat di daftar analisis ini. Ini adalah meter panjang. Nah, berarti kalau kamu menghitung volume pekerjaan pemasangan plin keramik, kamu ngitungnya panjangnya. Jadi gitu. Walaupun kita bilang volume gitu. Oh, volume masang plin keramik. Satuannya apa? Lihat ke daftar analisis. Oh, satuannya meter panjang. Berarti kamu ngitungnya panjangnya. Coba saya carikan yang berbeda lagi. Nah, sekarang ini nih. Membuat dan memasang kusen pintu dan kusen jendela. Lihat di daftar analisis, satuannya ini apa nih yang terlihat di situ? Kelihatan enggak? Halo? Meter kubik. Oke, meter kubik. Berarti kalau kamu diminta sama Bu Ani ngitung volume pekerjaan untuk kusen pintu dan jendela, kamu berarti menghitung isinya atau volumenya dalam meter kubik. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, berarti kalau kamu ngitung volume kusen itu, kamu nanti harus hitung panjangnya kusen berapa, penampang kayu yang dipakai untuk kusen berapa. Nah, itulah nanti ketemunya. Seperti contoh di video terakhir Bu Ani itu tentang apa coba video terakhir Bu Ani? Yang kemarin di-share di kelas tim. Kuda-kuda, Bu. Kuda-kuda. Satuannya apa kemarin? Meter kubik. Meter kubik. Cara ngitungnya Oke. Cara ngitungnya kan sama toh dengan kita kusen pintu dan jendela. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat lagi contoh yang lain. Nah, sekarang ini. Bentar. Nah, sekarang kita membuat pintunya. Pintu itu berarti daun pintunya. Kita lihat di sini, satuannya apa nih? Meter persegi. Meter persegi. Berarti kalau kamu ngitung volume pekerjaan untuk pintu, banyaknya pekerjaan untuk pintu atau volume pekerjaan untuk pintu, itu kamu hitung luasnya. Gitu ya, paham ya? Angga ngerti? Angga sudah tahu tadi? Berarti ketika mengerjakan pekerjaan yang barusan, kamu ngitungnya
volume pekerjaan dalam apa yang di soal Bu Ani kemarin? Saya hitung volume dindingnya dulu, Bu. Nah, Terus volume saya volume dindingnya satuannya apa? meter. Kalau di pekerja di soalnya kan meter persegi, Bu. Oke. Terus saya carinya volumenya. Nah, oke, betul. Jadi volumenya dalam meter persegi. Gitu ya? Ngerti ya? Jadi bedanya volume ketika kamu belajar matematika sama kata-kata volume ketika kita menghitung harga satuan pekerjaan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang saya tampilkan lagi pekerjaan kelompoknya Matka tadi. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kebutuhan untuk membangun pagar. Kebutuhan untuk membangun pagar. Sekarang kita kembali ke daftar analisis tadi. Nah, koefisien itu adalah, sekarang kalau koefisien bahan, kemarin kamu sudah pada pintar menjelaskan di video-video yang dikirim ke Bu Hani, saya sudah lihat semua. Sekarang misalnya koefisien bata merah itu 70 buah. Ini koma ya, ini koma nih, ini koma. Saya gedekan, mungkin ada yang nggak kelihatan. Sorry. Nah, ini koma nih. Jadi koefisien bata merah itu 70,00, berarti 70 buah. Ini artinya apa? Artinya bahwa kalau kita mau memasang dinding bata merah sebanyak 1 meter persegi, itu kita membutuhkan 70 buah bata merah. Berarti kalau kita mempunyai pekerjaan dinding sebanyak 7 meter persegi, kita butuh bata merah berapa, Mas, Mbak? Rp7.000. Kalau kita hanya mau membangun 7 meter persegi. Kak, 700. hanya 7 meter persegi loh. 490. Ya, 490 diperoleh dari mana? 70 dikali 7. Oke, berarti paham ya. Nah, sekarang kita kembali ke pekerjaan ini. Berarti ketika kita mau menghitung bata merah, pertama kali yang dicari kan volume pekerjaannya. Volume pekerjaannya tadi apa? Dalam meter persegi. Nah, berarti ini sudah benar ini. Dia menghitung luas bangunan atau volume pekerjaan yang di bagian kanan. Tingginya berapa? Dihitung. Ini udah benar nih ukurannya nih. Yang di bagian kanan berarti kan dia mempunyai sisi belakang itu 20 meter, yang memanjang kanan kiri 25 meter. Berarti dinding bagian kanan dan bagian kiri itu panjangnya sama kan? Ya enggak? Halo? Ya, Bu. Nah, berarti kan ini ada yang salah nih yang kanan. Ini harusnya berapa nih yang Kak ini? Hasilnya di sini benar, tapi angka di sini salah. Nah, ini Anang sama Matka ini kerja sendiri atau nirun? 25, Bu itu. Nah, hasilnya ini benar, tapi di sini salah. Nah, seperti itu Bu Guru kan harus... Anang salah tulis, Bu. Gimana? Punya saya 25, Anang 15. Oh, yang disubmit lewat Matka udah benar 25. Ini saya, ya oke, ini saya download dari akunnya Anang. Nah, kemudian di sini berarti untuk menghitung kebutuhan bata merah, koefisien dikalikan apa harusnya? Koefisien dikali panjang. Bukan panjang ini.
luas dinding. Betul sekali. Yang ditulis di sini sudah betul. Tetapi kamu istilahnya ini bukan panjangnya. Paham salahnya di mana Anang sama Matka ya? Dan yang lain juga? Anu ya enak sama mendung. Udah, paham ya? Oke. Kemudian saya rasa itu cukup sudah menjawab pertanyaan Angga sama mengkomentari ini. Untuk yang kebutuhan durasi lama pekerjaan belum. Nah, coba kita lihat ini saya akhiri dulu pertanyaan dan komentar untuk yang pertama, jawaban pertanyaan yang pertama. Sekarang kita ke presenter berikutnya yang bisa menjelaskan tentang durasi waktu pekerjaan. Ayo saya tawarkan dulu yang sudah bisa, jadi enak nanti teman-temannya paham. Durasi waktu pekerjaan di video Bu Ani udah dijelaskan juga. Ada yang bersedia untuk presentasi? Nggak usah saya tunjuk. Halo, ada yang bersedia? Tadi udah cowok, mungkin ini cewek ganti. Siapa? Halo, yang cewek nih yang ada di sini. Bentar, kalau nggak mau ya terpaksa Bu Ani yang tunjuk nih. Saya lihat dulu pekerjaannya. Yang cewek-cewek, gantian cewek ya. Kelompoknya Lulu sama Octavia, silahkan. Ada kan Lulu ini? Sama Octavia ada nih. Lulu juga ada, silahkan. Halo, Lulu. Nggih, Bu. Oke. Coba tadi kan Anang belum menjelaskan, katanya masih agak belum paham tentang kebutuhan waktunya ya, berapa lama waktu diselesaikan. Kamu langsung ke situ aja, presentasinya langsung ke waktunya saja. Silahkan. Untuk menyelesaikan 1 meter persegi dinding dalam waktu 1 hari dibutuhkan 0,3 pekerja. Apabila terdapat 6 pekerja dalam 1 hari, maka pekerjaan yang dapat diselesaikan yaitu sebanyak 6 banding 0,3, yaitu 20 meter persegi. Jadi jika 6 pekerja, maka pekerjaan akan selesai dalam waktu 12 hari. Caranya yaitu luas keseluruhan dinding dibagi dengan 20 meter tadi. Oke. Dahulu. Oke, sebentar. Saya cari soal saya mana ya, soal saya. Oke. Kok soalnya Bu Ani ketelisut di mana nih? Oke, sekarang kita lihat ke yang lain gimana? Yang lain mau mengomentari yang sudah disampaikan Lulu ya tadi? Lulu atau Octavia ini tadi yang ngomong? Yang lain gimana?
Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikomentari? Itu tadi menjawab pertanyaan nomor 4 ya. Apabila ada 6 orang pekerja, pembangunan pagar keliling pada pekarangan Pak Ali dapat diselesaikan dalam berapa hari? Begitu ya? Dalam berapa hari tadi? 12? Ya, Bu. 12, oke. 12 hari. Oke. Yang lain sudah paham ataukah ada yang mau ditanyakan? Kita lihat ke daftar analisis. Coba saya share screen lagi. Nah, yang itu di mute dulu. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Ini koefisien pekerja itu 0,3. Itu artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mau mengerjakan 1 meter persegi dinding bata merah, itu kita membutuhkan 0,3 pekerja. Itu selesai dalam 1 hari. Nah, sekarang kemudian kita punya 6 pekerja. Kita lihat volume pekerjaannya tadi berapa. Volume pekerjaan. Volume pekerjaannya 236,25 meter persegi. Nah, sekarang kita berpikirnya bisa seperti ini. Kalau dalam 1 hari 0,3 pekerja itu bisa menyelesaikan 1 meter kubik, berarti kalau kita punya berapa tadi? 236,25 meter kubik dalam 1 hari, kita butuh berapa pekerja? Kan begitu kan? Berarti kan kita membutuhkan 0,3 dikalikan 236. Berpikirnya boleh seperti itu, boleh seperti yang Lulu tadi. Bentar, coba Bu Ani hitung dulu. 236,25 kalikan 0,3. Nah, berarti dalam 1 hari, kalau kita mau menyelesaikan semua pekerjaan dalam 1 hari, itu kita membutuhkan 0,3 kali volume pekerjaan 236. Ini ketemunya 70,875 atau 71 pekerja. Nah, kalau kita punya 71 pekerja itu sehari. Nah, berarti kalau kita hanya punya 6, itu akan selesai berapa hari? Lah, hasil perhitungan tadi tinggal kita bagi saja. Dibagi 6. Jadinya 11,8 atau 12 hari. Jadi bisa dengan cara seperti itu, bisa dengan perbandingan seperti Lulu tadi. Paham tidak? Yang dijelaskan Bu Ani paham enggak? Paham. Paham ya? Jadi yang pertama, kalikan dulu dengan volume pekerjaan atau banyaknya pekerjaan yang akan diselesaikan. Kemudian dibagi dengan ketersediaan tenaga yang dimiliki, maka akan ketemu dalam sehari. Jadi gitu. Nah, sekarang ini masih ada pertanyaan enggak tentang 2 hal ini? Cara mencari banyaknya bahan, tenaga, dan juga hari atau waktu. Masih ada yang mau ditanyakan? Ini Bintang Jenri ada enggak ya? Bintang Jenri. Halo Bintang Jenri? Bintang Jenri, bisa dengar suara Bu Ani? Bisa Bu, bisa. Anggota kelompokmu siapa saja? Ini kok tidak ditulis? Sendiri Bu. Loh, Punya kelompok. kok gak punya kelompok gimana? Dulu pas kan itu kelompoknya pas latihan gambar pertama kali Bu, saya nggak ada teman. Oh gitu. Udah ngajak terus jadi nggak punya.
Oke, ya sudah berarti kamu sendiri ya. Ada lagi yang sendirian Sendiri. selain Bintang? Sudah enggak ada ya. Nah, sekarang masih ada pertanyaan enggak? Masih ada? Kalau tidak ada, ini akan saya akhiri. Jadi sebelum saya akhiri, sekali lagi saya tanya, masih adakah pertanyaan? Tidak. Tidak. Paham ya? Jadi setelah ini, minggu depan Bu Ani mau bikin tes tulis lagi untuk meyakinkan saya bahwa kamu sudah bisa. Terus mungkin minggu depannya Bu Guru akan bikin tes tulis yang APL. Jadi yang minggu depan itu berarti tanggal berapa ya kita ketemu lagi? Tanggal 10 ya. Tanggal 10 nanti kita tes tertulis EBK. Materinya dari pertemuan yang kemarin yang tentang analisis harga satuan sampai hari ini tentang menghitung durasi waktu untuk suatu pekerjaan. Jadi gitu, tolong dipersiapkan dengan baik. Saya kepengen hasilnya semuanya baik. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan kali ini akan saya akhiri. Terima kasih yang sudah hadir, sudah ikut dan bergabung pada video conference ini. Dan terima kasih yang lebih besar untuk yang bisa datang tepat waktu, yang bisa bergabung tepat waktu. Sekali lagi saya ulang bahwa ketika ada video conference seperti ini, Bu Ani mohon dengan sangat kita on time. Jadi untuk video conference kita butuh kuota lebih besar. Kalau semuanya on time, berarti kan langsung segera dimulai. Misalnya Bu Ani bilang jam 8, ya sudah oke, langsung kita mulai jam 8. Kurang lebih 1 jam kita akhiri. Semuanya masuk bareng, keluarnya juga bareng. Jadi hemat waktu, efisien juga di biaya. Itu permintaan Bu Guru, mohon untuk besok seperti yang saya sampaikan. Karena hari ini kayaknya banyak sekali yang molor. Terus yang kedua, Bu Guru ingatkan bahwa hari-hari ini kalian tuh tidak libur, kita tetap sekolah. Hanya saja Bu Guru di sekolah, kamu di rumah. Jadi kalau pagi pelajaran jam 7, ya kamu jam 7 harus sudah standby dan siap untuk menerima pelajaran. Yang ketiga, tetap jaga kesehatan. Ingat bahwa kasus COVID di tempat kita sudah mencapai 1 juta. Kalau penduduk Indonesia itu 270 juta, artinya bahwa dari setiap 270 orang itu sudah ada 1 penderita. Berarti di lingkungan kita dalam 1 RW aja itu pasti sudah ada 1. Makanya tetap 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Kemarin saya lihat foto-foto selfie kalian itu masih banyak yang ketika bekerja maskernya justru dilepas gitu. Ya, bisa dimengerti apa yang Bu Ani sampaikan kali ini? Bisa ya? Halo? Bisa, Bu. Ya, Bu. Ya, sudah. Ya, Bu. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengisi presensi belum? Linknya tadi Bu Ani share di sini. Belum. Sudah, Bu, sudah. Ada yang masuk Belum. masuk carry biasanya nggak bisa lihat. Coba saya share ulang aja. Sebelum keluar silahkan isi presensi dulu. Di situ ada isian untuk kalian posting foto waktu mengikuti Vicon ini. Jadi sebelum keluar silahkan foto dulu untuk diposting. Mbak Mel foto, Mbak Mel. Aku baik, Mbak Mel. Kalau sudah selesai, silahkan keluar dengan klik tombol warna merah ini.
Kembek anaknya. Tak kerengke amean. Masih ada sisa waktu, silahkan boleh untuk melanjutkan tugas APL. Yang EBK minggu ini nggak ada tugas dulu. APL itu biasa. APL yang SketchUp, ada yang belum punya softwarenya, itu submit-nya tidak hari ini, nanti saya bikinkan penugasan dulu di kelas Teams. Terus, oh ya, saya sampaikan, kalau ada yang kesulitan perangkat komputer untuk menggambar, belum punya software SketchUp atau komputernya error atau gimana, silahkan komunikasi sama Bu Ani untuk mengerjakan di sekolah ya. Jangan sampai kalian tertinggal. Gitu ya. Boleh mengerjakan di sekolah. Ya sudah, Bu Ani keluar dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan.